Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kecamatan 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Kecamatan 1, yang kami hormati Bapak Hafid Aksari Takwim SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Kecamatan 1. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Mas Hafid Aksari Takwim, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Kecamatan 1. Yang kedua kalinya sholawat dan salam yang kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kecamatan 1 yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Margono Santoso SPD. Acara yang ketiga adalah penyampaian diseminasi budaya positif SD Negeri Kecamatan 1 yang disampaikan oleh Mas Hafid Aksari Takwim SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Acara yang keempat adalah lain-lain. Acara yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu sudah menginjak siang, marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada kesempatan siang hari ini dapat berjalan lancar dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk berdiri. Kami kandung ibu
yang kucinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin mohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan acara ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kelurahan 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Margono Santoso SPD. Kepada Bapak Margono Santoso SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak Ibu dan yang kami hormati, wabil khusus Bapak Hafid Ahsani Tamrin, calon guru penggerak angkatan yang berbahagia. Puji syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita telah diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di ruangan SD Kertonatan 1 di ruang kelas 4 dan keadaan jadwal dan tidak kurang satu apapun. Yang keduanya, salam salam mari kita tujuan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan sahabat di akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai kepala sekolah sangat banyak mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan dalam rangka hari ulang tahun proklamasi yang ke-79 bagi tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan seperti dapat berjalan dengan lancar, tidak ada satu arah apapun. Intinya bahwa pada tanggal 24 pada karnaval pembangunan desa Kertonatan, alhamdulillah kita dapat berpartisipasi dan dapat kesempatan untuk menampilkan apa yang berkaitan dari masyarakat desa Kertonatan. Yang berikutnya, Bapak Ibu kami hormati, kami sebagai kepala sekolah SD Kertonatan 1 banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hafid Ahsani Tamrin yang tahun ini akan menjadi calon guru penggerak angkatan yang ke-11. Pada pertengahan bulan Juli atau Juni, kami dan Pak Hafid telah menerima sosialisasi di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang bertempat di SMP 2 Sukoharjo yang mengikuti acara sosialisasi tentang calon guru penggerak. Di sana memang di per kelas masing-masing setiap kelas ada 10 sampai 12 calon guru penggerak. Di sana pun baik calon penggerak maupun pendamping juga diberikan suatu soal-soal yang untuk memotivasi guru atau calon guru penggerak angkatan yang ke-11. Kami dan Pak Hafid saat diberikan pertanyaan pun adalah idenya sama. Saya membuat madu, Mas Hafid membuat kumbangnya, lebahnya, dari sana sinkron. Madu adalah digunakan banyak orang, sehingga orang inilah yang nanti akan menjadi sumber dari segala sumber. Pada saat itu Mas Hafid, lebahnya saya madunya dari sinkron. Nah, waktu itu setelah beberapa kegiatan-kegiatan pada tanggal bulan Agustus atau Juli dari Juni yang kemarin sudah dihadiri oleh guru mentornya dari Umi Solihah itu mendampingi kita untuk pertemuan yang pertama. Alhamdulillah apa yang dipaparkan di sosialisasi Mas Hafid kemarin, guru mentor sangat banyak terima kasih karena guru-guru di SD Negeri Kertonatan memberikan motivasi kepada Mas Hafid untuk mengikuti calon guru penggerak yang sangat mudah sekali, dan dia menilai guru-guru di Kertonatan 1 sangat luar biasa untuk mendorong memotivasi calon guru penggerak. Maka tepuk tangan
Yang berikutnya hari ini nanti akan ada diseminasi budaya positif. Nah, fungsinya adalah seberapa jauh calon guru penggerak Mas Habib Asari Tanur mendapat materi-materi dari mentor, dan nanti akan disosialisasikan oleh Bapak Ibu guru di SD Negeri Kertonatan 1. Nanti bagaimana isinya, bagaimana cara sosialisasi ini nanti akan dipaparkan oleh calon guru penggerak Mas Habib Asari Tanur Sarjana Pendidikan. Mudah-mudahan nanti pada saat sosialisasi mungkin ada pertanyaan, mungkin ada saran dan mungkin nanti kita berikan yang sebaik-baiknya pada calon guru penggerak SD Kertonatan 1 angkatan 11 itu Pak Habib Ahsani Takwin. Mudah-mudahan nanti pada sosialisasi pada hari ini destinasi budaya positif, nanti Allah selalu memberikan kebaikan, kelancaran dan kekompakan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Habib Ahsani Takwin. Mudah-mudahan adanya calon guru penggerak dan nanti diseleksi insya Allah jadi guru penggerak, insya Allah SD Negeri Kertonatan 1 semakin lama semakin maju dengan adanya guru penggerak di SD Negeri Kertonatan 1. Mana tepuk tangannya untuk Pak Habib Ahsani Takwin. Dan mudah-mudahan setelah nanti Mas Habib lolos calon guru penggerak sama nanti akan diikuti oleh teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di SD Negeri Kertonatan 1. Bapak Ibu yang aku hormati, sekali lagi marilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama agar nanti Pak Habib Ahsani Takwin calon guru penggerak angkatan 11 dapat lulus menjadi guru penggerak. Yang berikutnya sekali lagi mudah-mudahan hari ini sosialisasi diseminasi budaya positif dapat berjalan dengan lancar, tidak ada aral satu apapun. Dan pada hari ini nanti langsung disosialisasikan oleh calon guru penggerak Bapak Habib Ahsani Takwin. Demikian yang bisa kami aturkan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kertonatan 1 yang sudah disampaikan oleh Bapak Marco Santoso SPD. Bapak Ibu yang menghormati, kita lanjutkan acara yang keempat adalah pemaparan diseminasi budaya yang akan disampaikan oleh Bapak Hafiz Ahsani Takwin SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Kertonatan 1. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kertonatan 1, Bapak Marco Santosa SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kertonatan 1. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di komunitas belajar SD Negeri Kertonatan 1 dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat dan bawa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk diseminasi budaya positif yang telah saya terima dalam program guru penggerak aksi nyata nomor 1/4, yang dalam modul ini Bapak Ibu sekalian
terdapat 7 konsep utama budaya positif. Itu ada 7 tema atau 7 poin. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, dan kedua adalah disiplin positif, ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Ketujuh-tujuhnya ini terdapat di modul 1.4. Padahal modulnya ada banyak sekali. Bayangkan banyaknya materi yang harus kita pelajari, di satu modul saja ada 7 ini. Nah, ini nanti karena hari ini ada keterbatasan waktu, dari ke-7 tema ini yang sebetulnya pembahasannya sangat banyak, saya rangkum agar nanti waktunya tidak terlalu panjang. Kita mulai dulu. Sebelumnya ke tujuan pembelajaran dulu sebelum kita masuk ke tema tadi, yaitu filosofinya dulu Bapak Ibu. Bahwa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tersebut agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai guru itu diibaratkan adalah seorang petani. Jadi seorang petani itu hanya bisa merawat tumbuhnya tanaman, entah itu dipupuk, disiram, terus memotong daun-daun yang ada hamanya seperti itu. Tapi kita tidak bisa menanam padi untuk menjadi jagung, tidak bisa. Nah, oleh karena itu sebagai guru kita hanya bisa menuntun. Kita masuk dari nilai-nilai kebajikan, disiplin positif. Disiplin positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Serta disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada 3 pertanyaan yang sangat menarik. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan 3 pernyataan di atas? Setuju. Setuju, ada yang lain? Semua setuju ya? Setuju, tapi yang tidak membekas pada anak. Kita Pak Puji luar biasa. Setuju, tapi hukumannya yang tidak membekas pada anak, begitu ya Pak? Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain juga menganggap bahwa ini pernyataan ini bahwa sudah sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, mari kita mempelajari. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Seperti realitas, kebutuhan kita sama, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal itu sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda seperti itu. Nah, ini sampai bawah model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol itu memiliki pemikiran yaitu model berpikir menang dan menang, yang win-win solution namanya. Orang lain bisa mengontrol kita, itu stimulus respon kebiasaan orang ya. Tapi teori kontrol, memiliki teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu dasar-dasar stimulus. Nah, apa makna disiplin?
Nah, ini dari bahasa Latinnya disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain, seperti mendisiplinkan orang. Jadi disiplin itu untuk orang lain, untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, contoh guru membuat peraturan agar murid patuh seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, ini maksud dari perkataan ini bahwa disiplin ini biasanya berbentuk aturan. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu karena aturan itu, bukan karena dirinya, bukan karena faktor intrinstiknya, bukan karena kesadarannya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dalam individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu yang saya hormati, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Terus kebajikan yang ingin dicapai adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah? Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengerti bahwa nilai-nilai kebijakan ini sangat penting untuk murid-murid kita. Dan apa saja saya juga sudah meyakini. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan seperti peduli, terus keadilan, baik hati, kesetiaan, toleransi, kedermawaan, tenggang rasa, gotong royong, rasa hormat, integritas, dan banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan pada murid-murid kita. Tentunya diawali dengan diri kita sendiri. Nah, ini coba renungkan Bapak Ibu sekalian. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah Anda? Coba saya ingin masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan? Monggo. Iya. Betul, nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan adalah kepedulian, kemudian kebersamaan, kedermawanan pada siapapun, kemudian ke tanggung jawab perlu. Ada beberapa juga kedisiplinan juga penting, kemudian rajinnya itu perlu. Makanya ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang seperti yang perlu kita terapkan, dan alhamdulillah kita sudah terapkan di SD kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Wan atas jawaban yang luar biasa. Tadi saya menggarisbawahi ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang semestinya kita tanamkan, yaitu tentang kepedulian dan tanggung jawab. Nah, ini dua nilai kebajikan yang sangat patut untuk kita terapkan karena sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab dan kepedulian. Ini adalah miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid, dua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Empat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah miskonsepsi. Berarti tidak benar ini miskonsepsi. Ya, salah. Mewujudkan disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Jadi motivasi dari diri sendiri. Karena jika berasal dari eksternal, sifatnya hanya sementara. Sedangkan jika motivasi tersebut datangnya dari diri sendiri, maka akan bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama.
Kesimpulannya yaitu Bapak Ibu yang saya hormati, penerapan disiplin sekolah harus dilakukan melalui motivasi internal atau kesadaran diri. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada anak adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang menginginkan dirinya mentaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah. Untuk tema berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, ini juga menarik, Bapak Ibu. Saya mendapat banyak ilmu dari sini. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ini yang dikembangkan oleh Diane Goshen. Ada 3 perilaku manusia. Motivasinya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Nah, yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, dari ketiga ini, yang nomor 1 dan 2 itu termasuk dari motivasi eksternal, Bapak Ibu. Ya, karena untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Yang ketiga itu adalah motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya atau dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini caranya dengan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan. Nah, ini kita sebagai guru biasanya sering menerapkan pemberian hukuman untuk memberikan efek jerah dan memberikan penghargaan untuk motivasi siswa. Berlebihan ini untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, ini kata-katanya menarik, Bapak Ibu. Ini penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, padahal biasanya penghargaan ini lawan kata dari hukuman dan penghargaan. Tapi ini dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dari Al-Fiqh. Penghargaan, tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan hukuman. Nah, memberikan penghargaan itu sebetulnya sama dengan memberikan hukuman. Ada 4 poin penting yang nanti kita kupas satu persatu, yaitu pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Yang ketiga, penghargaan itu tidak efektif. Dan 4, penghargaan itu merusak hubungan. Yang pertama yaitu pengaruh jangka panjang dan pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, ini dalam jangka waktu pendek. Kita memberikan apa, maka anak itu akan melakukannya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan ketergantungan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Sehingga jika kita menginstruksikan sesuatu, memberikan instruksi tanpa memberikan penghargaan, maka anak tersebut sudah tidak ada motivasi untuk melakukan lagi. Nah, contoh kita memberikan instruksi nanti dapat hadiah apa gitu ya. Nah, nanti lama-lama kalau tidak ada hadiahnya itu murid akan tidak mau. Tidak mau Pak, atau Bu, karena tidak ada hadiahnya seperti itu. Makanya yang kita tanamkan adalah motivasi dari dalam diri. Nah, ini untuk penghargaan itu menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa dihukum. Misalnya dalam sistem ranking, Bapak Ibu, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Oke? Ini saya sering lihat juga di dalam kejuaraan. Kalau naik podium juara 1, 2, 3, itu juara 3 itu bahkan senyumnya lebih lebar dari yang juara 2. Oke? Yang lebih bahagia juara ketiga daripada juara kedua, karena juara ketiga itu seperti wah aku bisa naik podium, yang lain tidak bisa. Yang nomor 1 pasti sangat bahagia karena yang terbaik. Nah, yang nomor 2 ini yang nanggung, terbaik tidak, tapi nomor 3 juga tidak, ya nanggung di tengah. Yang berikutnya memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Dan yang berikutnya, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan.
yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan tersebut. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berhati kecil, sehingga kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha melakukannya. Dan yang berikutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu untuk menggerakkan orang itu supaya mau melakukan instruksi dari kita. Nah, ini penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji, maka itu akan memancing rasa iri dari anak-anak yang lain. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan murid-murid yang lain termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan sebuah kecemasan. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini masuk ke perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Ini hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti dihukum, lari lapangan, terus membersihkan toilet, seperti itu ya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Nah, hukuman seperti dibentak-bentak dan sebagainya itu jangka waktu lama, karena cedera di perasaan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu kalau konsekuensi. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai kedisiplinan itu. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus, dan sebagainya. Sampai yang terakhir, dalam hukuman itu yang terjadi adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu. Dan biasanya Bapak Ibu, kalau hukuman itu biasanya perlakuannya tidak mendidik dan tidak sesuai dengan kesalahannya, di luar konteks kesalahannya. Nah, kalau konsekuensi itu masih dalam konteks kesalahan itu, dan anak tidak merasa dilukai karena itu sudah konsekuensi dan dia sadar untuk melakukannya. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini ada 5 contoh. Ini berbeda hukuman dan konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. 100 kali dalam buku. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman ya? Coba kita lihat sih. Oke, hukuman. Pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi ya? Konsekuensi. Oh, ternyata hukuman. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran. Konsekuensi. Oke, wah hebat sekali. Nah, tema berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Ada 5 Bapak Ibu, ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, itu yang paling dasar, yang bertahan hidup. Yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang ketiga penguasaan. Keempat kesenangan. 5 kebebasan. Nah, dari kata-katanya seharusnya Bapak Ibu sudah bisa mengembangkan ya. Artinya kasih sayang itu berarti anak itu butuhnya seperti apa. Terus anak yang butuh penguasaan itu seperti apa.
ada pertanyaan lagi. Nah, Bapak Ibu coba dilihat nih, ada bertahan hidup itu paling mendasar. Terus kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan, ada 5. Nah ini ada pertanyaan romantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu ulah muridnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelasnya telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu, Bapak Ibu? Nah ini. Nah, dari pertanyaan ini kira-kira Doni itu kenapa, Bapak Ibu? Yang pertama dilakukan itu apa, Bapak Ibu? Apa? Nah itu. Nah, karena suka minta. Nah itu kan pasti sebagai Bapak Ibu guru kita menanyakan Doni kenapa kok sering meminta makanan ini tuh? Nah itu bisa mungkin tidak diberi uang saku atau mungkin tidak diberi bekal oleh orang tuanya. Berarti yang dibutuhkan apa, Bapak Ibu? Kasih sayang. Nah kasih sayang itu dapat diberikan dengan Bapak Ibu gurunya memberikan simpati atau empati bahkan. Memberikan simpati dengan menanyakan bahkan empati, memberikan makanan atau sebagainya. Gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Yang pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan apa, Bapak Ibu, yang dibutuhkan? Kebebasan atau kesenangan atau apa, Bapak Ibu? Ini anaknya suka bernyanyi, tapi waktu nyanyi di kelas disenangi Bapak Ibu guru nih. Orang nyanyi. Kebebasan ya, cuping ya. Oh kebebasan Pak, mantap sekali Pak kepala sekolah. Anaknya tidak bebas ya Pak, pengennya belum salah. Masalah pang yo kebebasan. Oke. Pagi pang sinan. Pertanyaan kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jemput rambut yang baru. Dia sedih Pak. Dia mungkin pakai bando atau jepit yang mungkin baru dan bagus, tapi tidak ada yang menyanjungnya. Bahkan Bapak Ibu gurunya tidak memberikan respon. Nah itu berarti yang dibutuhkan apa, Bapak Ibu? Berarti perhatian itu maksudnya ke kasih sayang. Kasih sayang. Betul sekali Bapak Ibu. Berarti kok apik banget toh itu membesarkan hati mereka, Bapak Ibu. Jadi hati mereka suka dengan Bapak Ibu gurunya memberikan pujian, memberikan perhatian, itu hatinya menjadi senang. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, cuma dengerin ibu guru aja. Itu berarti yang dibutuhkan apa, Bapak Ibu? Kebebasan, penguasaan, kebebasan, kasih sayang. Ini apa maksud? Penguasaan, Bapak Ibu. Penguasaan. Jadi anaknya bosan, pegah di korong terus pegah. Jadi ini ceritanya Bapak Ibu gurunya itu menerangkan terus. Nah, anaknya bosan. Ya itu. Itu CPS kata buku sampai habis. CPS kata buku sampai habis. Nah ini Bapak Ibu. Coba ini ice breaking dulu Bapak Ibu, biar nggak ngantuk. Ini jam 2 siang Bapak Ibu. Bapak Ibu minta tolong berdiri sebentar. Oke, berdiri sebentar. Ini biar nggak, materinya masih agak panjang. Ini biar nggak ngantuk. Ya kita deh. Siap. Coba diikuti Bapak Ibu.
Untuk menghilangkan rasa kantuk dan jenuh Bapak Ibu. Nah, ini ada satu lagi, tapi kita bakal bagus. Baik itu Pak gambarnya. Apa video? Nah, ini tebak gambar Bapak Ibu. Nih, tebak gambar. Coba nanti Bapak Ibu konsentrasi nih, ini gambar apa? Fokus dan tidak boleh tidak fokus. Dilarang teraktif. Coba aku, coba. Dipilih dulu. Piano apa? Mas Piano? Itu apa? Hewan apa? Itu loh. Penguin ya, coba kita lihat. Apakah penguin Bapak Ibu? Oh, ternyata beruang. Ternyata beruang. Coba, yang kedua Ibu. Piano dulu ya, piano ya. Ini apa nih? Piano. Apa? Gajah. Gajah. Oh, bebek. Soal terakhir. Fokus Bapak Ibu. Wahai Pak. Mentuanya dulu. Nah ini apa? Nah ini apa Bapak Ibu? Tarik, itu ada sim, itu ada bulan. Coba apa? Oke, jawabannya adalah tarik kesimpulan. Oke, makanya Bapak Ibu. Ya. Nah ini. Terima kasih Kak Fikri ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya Bapak Ibu. Ini udah mau mendekati selesai. Itu tiga tema lagi. Nah, untuk keyakinan kelas Bapak Ibu, ini yang sering kali kita buat di awal pembelajaran. Keyakinan kelas adalah pernyataan yang berbentuk tulisan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang bersifat universal, berfungsi untuk membangun hal yang positif untuk ditaati semua. Nah, untuk semua orang yang ada di wilayah kesepakatan itu, yang mengandung kalimat positif yang mudah untuk diingat dan dipahami maksud serta tujuannya. Nah, itu tujuan keyakinan kelas. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan, serta menumbuhkan komunikasi yang efektif dari murid dan guru, antara guru dan murid, dan menumbuhkan budaya positif pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas, serta memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab dalam membuat keputusan. Nah, ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Yang kedua, membahas keyakinan yang telah ditulis. Tiga, memilih atau meninjau keyakinan kelas yang telah dibuat. Empat, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Nah, jadi Bapak Ibu, saat kita di kelas, biasanya anak-anak itu menuliskan sesuatu yang belum positif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu positifnya menjadi menjaga kebersihan kelas, atau jangan membuat gaduh kelas. Nah, itu kalimat positifnya menjaga ketertiban kelas. Nah, di langkah itu kita mengubah kalimat-kalimat itu menjadi kalimat yang positif. Nah, sebelum saya belajar ini, kemarin saya juga menerapkan salah Bapak Ibu. Jadi yang saya tuliskan itu kalimat-kalimat yang negatif dan bahkan bernada hukuman. Nah, itu sebetulnya salah dalam penerapan saya. Setelah saya belajar ini, saya menjadi mengerti.
oh ternyata yang saya terapkan kemarin itu salah, tidak boleh ada hukuman. Seperti itu. Dan kita membuat keyakinan kelas itu dengan kalimat yang positif agar mudah dimengerti dan tujuannya juga sudah paham anak-anak. Yang terakhir, mengambil keputusan bersama murid untuk menetapkan keyakinan kelas. Terima kasih. Nah, ini bukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini keyakinan bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu memang agak ada pemiripan tapi berbeda nih Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Datang tepat waktu, saling menghargai, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, mengerjakan tugas tepat waktu, izin jika meninggalkan kelas. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Dan mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Nah, ini mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Saya ingin bertanya Bapak Ibu, yang pertanyaan kedua saja. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bapak Ibu minta tanggapannya. Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting? Dan saya yakin Bapak Ibu setiap awal pembelajaran itu selalu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu kenapa Bapak Ibu? Kenapa dibuat? Coba yang mau menjawab. Apa sih? Kenapa keyakinan kelas itu penting untuk dibuat Bapak? Terima kasih akan kami tanggapi apa tadi pertanyaan dari Bapak Kawan Guru Penggerak Bapak Abdul Aksan tadi. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya suatu budaya positif? Jadi sesuatu hal yang akan diberikan kepada saya dipahamkan dulu, dipahamkan dan diyakinkan bahwa sesuatu akan tercapai adalah benar-benar ada keyakinan dan kepahaman di suatu pendidikan, di suatu kelas. Apabila anak sudah paham dan dia yakin, insya Allah apa yang dari program kelas, apa yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru, anak paham dan anak yakin kedepannya nanti insya Allah pelajaran diberikan oleh Ibu Guru dapat terinspirasi dengan baik pada siswa-siswinya. Dengan paham dan yakin, insya Allah apa yang menjadi program dari guru kelas, program pembelajaran kelas nanti akan dipahami oleh siswa yang ada di kelas tersebut. Demikian yang bisa kami berikan. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Bapak. Ada Bapak Ibu yang lain untuk menambahkan? Monggo Pak Rahmawan. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk sebuah budaya positif Pak Rahmawan? Terima kasih Pak Afif atas waktu yang diberikan. Sebelumnya untuk peraturan kelas dan keyakinan kelas itu saya setuju kalau bahasanya keyakinan kelas. Karena peraturan itu sifatnya mungkin harus ditaati, wajib ditaati sehingga anak merasa ketakutan untuk peraturan. Sedangkan di era siswa yang sekarang ini berbeda dengan era zaman dahulu, anak sekarang itu sedikit lebih manja. Jadi kita harus betul-betul memberikan penguatan agar nantinya anak itu tidak takut. Jadi masuk kelas itu tidak takut karena ada peraturan. Makanya kita buat keyakinan kelas. Jadi tugas kita meyakinkan anak agar menaati segala yang menjadi kesepakatan. Jadi tidak membuat peraturan di awal, tetapi kita berebut bersama, musyawarah bersama, meyakinkan anak-anak itu betul-betul berada di posisi di kelas itu dibuat nyaman. Berarti keyakinan kesepakatan kelas itu penting. Contoh, kalau dibuat bersama-sama kan nantinya juga akan dilaksanakan bersama-sama. Masuk kelas misalkan harus baris dulu. Kalau anak sendiri yang niat, otomatis kan kita sebagai guru tidak moyak-moyak kan anak sudah berdiri di depan kelas. Berarti kan betul-betul kesadaran siswanya itu sendiri, bukan dia berdiri karena ada peraturan. Karena ada peraturan pasti kalau anak yang mogol
itu pasti tidak akan pernah mengikuti peraturan karena takut tadi. Kalau keyakinan berdasarkan apa yang menjadi kesadarannya siswa masing-masing kan dilakukan dengan ikhlas dan menciptakan budaya positif ditanamkan pada anak tersebut. Itu. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Margono dan Pak Romawan, jawabannya yang luar biasa, sangat menginspirasi ya. Bahwa jawaban dari Bapak Margono dan Bapak Romawan tadi sudah jawaban yang sangat bagus dan sangat positif. Dan mengenai keyakinan kelas dan peraturan kelas, Pak Romawan setuju bahwa keyakinan kelas itu lebih baik untuk kita gunakan karena peraturan itu terlihat lebih kaku ya, lebih kaku dan lebih seperti mengekang. Sedangkan keyakinan kelas itu dengan Pak Margono tadi juga sama, bahwa sesuatu yang telah dibuat bersama-sama itu nanti akan berjalan dengan baik karena diawali dengan kesepakatan bersama. Pak Romawan tadi menyampaikan bahwa sesuatu kalau sudah disepakati, anak-anak itu tidak perlu kita suruh-suruh lagi karena sudah termotivasi dari dalam, sudah mempunyai faktor intrinsik yang membuat dia tidak perlu diinstruksikan, sudah memahaminya. Begitu. Coba kita lihat jawabannya. Nah ini ya. Karena keyakinan kelas lebih mudah diterima dan diyakini sebagai bentuk untuk menciptakan budaya positif yang sesuai dengan budaya dan identitas suatu kelompok. Sedangkan mengapa adanya keyakinan kelas itu penting? Karena dalam penerapan budaya positif, karena membangun rasa kebersamaan yang memunculkan harapan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan budaya positif. Nah, intinya pengambilan keputusan harus bersama-sama. Nah, itu akan lebih nyaman dan lebih mudah dalam mewujudkan budaya positif itu tersendiri. Nah, ini materi yang berikutnya 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Nah, ini juga sangat penting. 5 posisi kontrol guru. Ini sudah diklasifikasikan bahwa setiap guru pasti memiliki salah satu sifat ini, atau bukan sifat ya, tapi jenis atau mungkin apa ya? Nah ini, apakah restitusi itu sebelum ke posisi kontrol kita bahas restitusi sebentar, Bapak Ibu. Apakah restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi itu Bapak Ibu, kita mempunyai kesempatan untuk membentuk murid dari kesalahannya. Bukan kita menghukum atau mengucilkannya, memarahinya, tapi kita malah memberikan pertanyaan dan menggiring opininya. Bahkan bagaimana dia berpikir, seharusnya apa yang dia lakukan, solusi apa yang harusnya dia lakukan. Nah, kita gali terus sehingga murid itu mempunyai pemikiran bagaimana dia menyelesaikan masalahnya tanpa harus disuruh atau diinstruksikan. Nah, ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, terus menuntun untuk melihat ke dalam, terus bukan paksaan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini posisi kontrol ada 5, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama yaitu manajer. Nah, manajer ini adalah posisi yang dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, ini adalah posisi paling ideal bagi guru. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi restitusi tadi digunakan di sini. Terus yang kedua itu penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, menggunakan kata-kata yang bernada tinggi dan membuat siswa itu merasa tertekan. Dan ketiga itu teman.
guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Yang keempat yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan menunjukkan orang tersebut untuk merasa bersalah karena perlakuan yang dia lakukan. Yang terakhir adalah pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Guru pada jenis ini yaitu seringkali menunjukkan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Terus pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ditunjukkan, ini loh peraturan seperti itu. Kamu gimana dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada videonya. Nah ini ada videonya 7 menit Bapak Ibu. 5 posisi kontrol tadi dijelaskan di sini. Nah, di urutannya dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, terakhir manajer. Karena manajer itu adalah posisi paling ideal bagi guru. Naren, Siap. Enggak. sini kamu. Ya, ya. Kita dikirakan ini. Biasanya ini Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, ya, baik sampai Bu. saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Sampai Bu. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Iya. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ya. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Ini sama Pak. Skenario sama. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis teman saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana,
nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tinggal halus. Naren, Medan. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Aduh. Kemana Untung gitu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Sudah. Aida. Itu tadi 5 posisi kontrol yang sudah dicontohkan gitu Bapak Ibu di tadi. Ada penghukum, bernada keras dan membuat murid itu takut. Ada jadi membuat merasa bersalah, jadi murid itu merasa bersalah dan berkecil hati karena itu. Ada posisi teman, pemantau, dan yang paling ideal dan paling bagus untuk kita terapkan sebagai guru adalah posisi manajer. Jadi restitusi tadi kita gunakan restitusi, kita menggali anak supaya dia mencari sendiri solusi untuk apa, untuk masalah apa yang sedang dialami begitu. Nah, ini posisi kontrol ini dari kata-katanya ya. Oke, Pak. Ada identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil atau sukses. Ini Bapak Ibu. Nah ini terakhir Bapak Ibu. Ini tema terakhir Pak. Sudah mau selesai. Segitiga restitusi. Langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah
semua perilaku memiliki alasan. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi saat kita menemui murid yang sedang bersalah, alangkah baiknya kita menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, yang pertama, kita menstabilkan identitas anak dengan cara apa Bapak Ibu? Kita memberikan pernyataan-pernyataan yang anak itu hatinya biar lebih terbuka, ya? Biar tidak tertekan. Contoh, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar bagi manusia seperti itu. Yang kedua, kita memvalidasi kesalahan, Bapak Ibu. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kenapa kamu bisa melakukan itu? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini ada satu video singkat. Ini saya syuting pas olahraga. Ini nyata ya Bapak Ibu. Jadi pas waktu olahraga, si Davi itu nangis karena timnya kalah gitu. Pas berpermainan kalah, terus mengadu ke saya. Terus ini si Sakanya saya panggil gitu. Terus saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi itu, tapi dengan sederhana. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Saya atau tidak? Enggak apa, Pak. Kalau saya ke sini, nggak tahu. Ya tadi teman kamu yang namanya Davi, waktu Pak Afif habis nangis, katanya yang membuat nangis kamu. Apakah benar? Benar. Ini Saka, jadi manusia itu berbuat salah itu wajar, ya. Bisa identitas. Ini memvalidasi kesalahan. Tidak boleh. Nah ini menanyakan keyakinan. Makanya lebih banyak. Nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini ada beberapa cerita ini mengenai segitiga restitusi. Nah kesimpulannya Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi sebagai manajer yang menentukan murid-murid atau yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan yang bertanggung jawab. Dari pembelajaran hari ini tadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ilmu yang kita pelajari. Thank you very much. Are you ready? Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya ingin bertanya atau mungkin Bapak Ibu memberikan refleksi hari ini, memberikan beberapa kalimat tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Cuplikan saja. Moga Bapak Ibu ada yang mau memberikan pernyataan? Menurut sedikit saya waktu terkait dengan hukuman dan penghargaan gitu itu tadi kok nampaknya saya katakan guru sebagai pembelajaran ya. Diberi penghargaan juga ternyata menimbul hal yang negatif, apalagi hukuman. Nah, terus solusinya seperti apa yang lebih pas? Yang kedua, Korea misalkan tadi sangatlah bagus, tapi bahasa kasar
guru ini sudah kadung dengan istilah peraturan, sehingga memang kan suatu dengan kalau peraturan dikatakan kesepakatan atau kayak tadi memang bagus, tetapi kenyataannya kita sudah kadung dulu menghadapi peraturan dan kita sudah baik. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Puji. Ini tadi mungkin pertanyaan nih Pak, bukan tanggapan nih, pertanyaan mengenai penghargaan dan hukuman. Nah, diberi penghargaan sama hukuman apalagi gitu Pak. Oke. Jadi yang kita lakukan seharusnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita memberikan anak itu motivasi intrinsik, tentang rasa-rasa nilai-nilai kebajikan yang dia percayai, bahwa untuk melakukan sesuatu yang baik itu dia tidak perlu penghargaan karena itu sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Nah, untuk menjadi kebanggaan dirinya seperti itu, aku bisa melakukan ini dan sesuatu itu kita memberikan masukan-masukan Pak. Jadi tidak perlu lewat nanti kalau bisa saya kasih ini, atau bahkan nanti kalau nggak bisa kamu saya hukum seperti itu. Nah itu mungkin seperti itu Pak Puji. Jadi memberikan motivasi atau nilai-nilai intrinsik yang membuat anak itu melakukan sesuatu dengan apa yang mereka yakini, sehingga mereka melakukan itu tanpa harus diberikan penghargaan atau bahkan hukuman. Betul Pak Puji. Bapak Ibu yang lain mungkin bisa memberikan refleksi hari ini. Pak Man, jadi Pak Rohman, refleksi hari ini tentang apa yang kita dapat sedikit saja Pak. Iya. Ya, terima kasih. Dari pertama tadi sampai terakhir ini tadi kan tentang bentuknya tentang hukuman nih. Kalau berdasarkan paparan tadi untuk di tahun-tahun ini kan hukuman itu serasa kurang pas jika diterapkan di pembelajaran dimanapun di era sekarang ini. Jadi saya pikir untuk hukuman nanti bisa diganti dengan penghargaan atau keyakinan tadi. Jadi anak seperti dalam video tadi, anak itu diberi rangsangan, diberi motivasi agar dia bisa menyadari kesalahannya dan solusinya agar anak itu bisa memberikan solusinya sendiri. Jadi kan kalau anak bisa memberikan solusi sendiri berarti kan dia sadar, oh yang dia lakukan itu memang salah. Sadar, bisa berpikir, jadi nanti bisa memberikan apa itu hukumannya dia sendiri, bukan hukuman, tetapi ya konsekuensi bahwa oh yang saya lakukan ini salah, seharusnya saya konsekuensinya harus bagaimana biar dia bisa berpikir sendiri, sehingga kedepannya jika mengulangi lagi tentunya dia juga akan berpikir untuk tidak lanjutnya lagi. Jadi tugas gurunya yaitu memberikan rangsangan, memberikan masukan-masukan, tetapi tidak berupa hukuman, tetapi cuma mengarahkan agar dia mampu berpikir untuk lebih baik lagi bagaimana. Gitu. Terima kasih Pak Roman atas jawaban yang luar biasa. Alhamdulillah, ternyata kegiatan pada siang hari ini membuahkan pemahaman yang sangat baik bagi kita semua, bahwa kita sepakat hukuman itu tidak pantas untuk kita berikan ke anak. Itu Pak Roh. Bahkan kita memunculkan anak itu supaya mencari solusinya sendiri gitu, atas apa yang dia lakukan dan konsekuensinya apa. Nah itu motivasi dari dalam dirinya, sehingga dengan dia melakukan sesuatu yang tercipta dari dalam dirinya, maka itu jangkanya akan panjang untuk anak itu menerapkan disiplin positifnya itu. Nah itu, dan budaya-budaya disiplin seperti itu jika kita semua melakukannya, itu akan membuat perkembangan yang sangat bagus untuk sekolah kita Bapak Ibu. Nah dengan adanya komunitas belajar ini pada siang hari ini, diseminasi budaya positif ini, semoga dengan belajar kita bersama pada siang hari ini kita bisa menerapkan pengetahuan baru tadi kepada pembelajaran kita, sehingga nanti bisa meningkatkan pendidikan di SD negeri kita tercinta. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin karena waktunya sudah hampir 2:30 dan kita waktunya pulang,
pemaparan pada siang hari ini saya cukupkan. Banyak salahnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demi tadi pemaparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita ini keterangan satu yang memang perlu kita pahami bahwa hukuman itu sangat-sangat sekarang tidak relevan dengan kondisi. Artinya kita membuat kesepakatan keyakinan. Artinya tadi sudah dijelaskan hukuman itu tidak relevan, kemudian kita harus merubah keyakinan dengan konsekuensi yang nanti bisa disepakati bersama di dalam kelas. Kemarin saya lihat di kelas 6 itu sudah ada tulisan-tulisan konsekuensi ketika tidak berangkat, tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Itu konsekuensinya sudah ada, bukan hukuman. Kalau lari saat ini sudah tidak relevan lagi. Zamannya dulu memang benar ketika kita salah, kalau kita tidak mengerjakan PR itu lari keliling lapangan. Ternyata tidak membawa maslahat. Kemudian orang sholat awas, lari ke lapangan sudah tidak mendidik ternyata. Melihat dari teori-teori yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul Hasan Tawim. Semoga kita semuanya dapat mengambil hikmah daripada kegiatan-kegiatan ini, dan kami mohon maaf nanti Pak Hafid untuk hal yang berikutnya bisa kita sampaikan lagi kaitannya dengan apa yang sudah diterima panjenengan yang berpositif untuk kita. Monggo kita setiap nanti ada kesempatan kita ada waktu yang longgar ya, kita selama nanti diskusi bersama di sini dan untuk meningkatkan kualitas daripada anak peserta didik kita. Bapak Ibu yang berhormati, karena sudah jam 14.26 menit, marilah kegiatan pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari kami sekian. Wallahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ikuti jalan rumiyin sampun pun jadilah bagian dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas, ya, yang akan kita terapkan selama pembelajaran ke depan, ya. Keyakinan kelas itu sendiri adalah pernyataan yang berbentuk tulisan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang bersifat universal, berfungsi untuk membangun hal yang positif untuk ditaati semua orang. Keyakinan kelas mengandung kalimat positif yang mudah untuk diingat dan dipahami maksud serta tujuannya. Ini nanti anak-anak saya berikan sticky note, disiapkan pulpennya. Ya, nanti silakan yang pertama kalian menuliskan apa yang diinginkan di kelas itu seperti apa. Ya, peraturan kelas yang seperti apa yang kalian inginkan. Silakan kalian tulis. Bagi dengan belakangnya boleh. Dibagi dengan belakangnya. Silakan dibagi dengan belakangnya. Satu orang lebih, satu orang menulis lebih dari satu boleh. Ya, peraturan apa yang ingin diinginkan.
silakan bebas berpendapat inginnya seperti apa. Ya. Yang sudah nanti silakan ditempelkan di kotak ini ya, bagian sini ya, peraturan kelas. Yang bingung atau mau tanya apa boleh ya. Ya. Silakan mau tanya apa, enggak apa-apa. Boleh menulis jangan terlambat boleh. Boleh. Huruf kecil apa besar bebas. Yang penting nanti saat dibaca tidak kesulitan yang membaca. Boleh tulis, jangan membuang sampah sembarangan. Boleh. Mas Rangga pengen di kelas itu tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Ditulis peraturannya dilarang membuang sampah sembarangan. Boleh. Jangan membuang sampah sembarangan. Boleh ditulis. Oke, silakan tulis ya di sini ya. Yang sudah boleh ditempel di sini. Ditempel di depan sini. Ya. Coba ditempel di situ, Mbak. Saya tak tempel dulu. Oke. Oke, silakan. Ada yang belum? Ya semua? Oke, bisa salah satu bantu saya membaca mungkin. Sifat nanti Pak Guru baca ya. Nah, Sifat membantu Pak Hafiz membacakan peraturan yang telah dituliskan anak-anak. Dari Pak. Dari sini ya, udah sini ya. Yang keras ya bacanya ya. Oke. Ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Siva. Ya. Pak Siva tadi sudah membantu Pak Hafiz dalam membacakan peraturan kelas. Ya. Salah satu yang paling banyak jangan membuang sampah sembarangan. Karena mesti pengen kelasnya bersih ya loh. Terus ada lagi yang dilarang rame di kelas. Terus jangan lupa mengerjakan PR dan sebagainya. Ya. Ini tadi peraturan yang ingin kalian sepakati di kelas ini agar berjalan dengan baik ya. Habis ini kalian silakan tuliskan keyakinan kelasnya ya. Ingat dengan kata-kata yang positif. Ya, kata-kata yang didasarkan dari kebajikan. Ya, kata-kata yang
mudah diingat, tapi tujuannya kalian sudah paham, gitu ya. Pak Hafid bagikan stiker lagi, silakan ditulis. Oke, masih oke, silakan. Jangan masih lagi. Keyakinannya silakan tulis dengan bahasa positif. Oke, boleh. Tadi mungkin menulisnya jangan lupa piket. Ini keyakinannya silakan tulis di sini piket, boleh ya. Tulisnya memakai kata-kata yang positif. Nah, tadi kan jangan itu negatif. Sekarang positifnya. Ya. Ya sudah, ini ditempel yang bagian sini ya. Pak, oke. Ya. Keyakinannya kalau Oke, bagus. Mas Rangga. Pak, tadi saya menulis peraturan kelasnya jangan membahas apa sembarangan. Keyakinan kelasnya saya tulis menjaga kebersihan, bagus. Ya, kalimat yang positif. Menghargai orang lain bisa. Kata-kata pembajikannya banyak ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, apalagi bertanggung jawab. Ya. Jangan terlambat itu berarti disiplin. Bisa. Dan terus ditempel. Ya. Jangan lupa sembarangan sama sembarangan. Terus mengembalikan barang yang dipinjam teman tadi itu bertanggung jawab, berarti bisa tuliskan. Ada lagi? Iya, kita sini teman-teman. Yang belum silakan. Sudah semua? Oke, sekarang Pak Hafid minta bantuan Mesa. Baca Mesa. Bacakan keyakinan kelas yang sudah dituliskan teman-teman kamu yang kelas ya dari atas. Disiplin piket, disiplin mengerjakan PR, disiplin piket, disiplin membawa buku pelajaran, menjaga kebersihan kelas, kebersihan, menghargai orang lain, disiplin mengerjakan PR, menjaga kebersihan, bertanggung jawab, menghargai orang lain. Oke, tangan dulu ya. Anak-anak sudah menuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan, yang nanti kita sepakati dan kita laksanakan bersama. Setuju ya? Ya. Di sini paling banyak Pak Hafid membaca disiplin. Ya. Disiplin piket. Ya, disiplin mengerjakan PR. Terus menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu di kelas orang lain berbicara berarti mendengarkan, ya. Bergantian seperti itu. Terus ada yang bertanggung jawab. Contoh ada yang meminjam buku atau pulpen, ya dikembalikan, bertanggung jawab, ya. Terus menghargai orang lain, terus disiplin, menjaga, menghargai orang lain dan sebagainya, ya. Nah, keyakinan kelas ini nanti kita tulis di kelas dengan tulisan yang indah biar semua bisa memandangnya dan mengingatnya dan mengetahui tujuannya. Begitu ya. Dan tentunya dikerjakan dan
laksanakan, kita hati bersama. Sanggup? Sanggup. Oke, alhamdulillah keyakinan kelasnya sudah kita buat. Semoga nanti kedepannya kelas kita menjadi lebih semangat, lebih kondusif dan lebih menyenangkan. Oke anak-anak, oke tepuk tangan dulu. Keyakinan kelas pada kesempatan ini sudah selesai. Pak Guru cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.